signifikan jumlahnya, gitu ya. Tetapi nanti kita bisa melihat ada problem apa sebenarnya di sini. Kalau kita misalnya kembali ke belakang, ada pemilu kada yang sifatnya bertahap dan ada pemilu kada yang sifatnya serentak. Nah, dosa dari pemilu kada yang sifatnya serentak itu yang menghasilkan ruang kekosongan hukum sebetulnya, gitu ya. Makanya kemudian, gitu ya, ada 24, ada 186, ada gubernur, bupati dan wali kota. Itu harus kemudian dipaksa diisi dengan cara yang menurut saya itu mungkin terlalu jauh inkonstitusional, gitu ya. Anda bisa bayangkan, terakhir itu adalah SE Mendagri. Nanti kita bisa lihat evolusinya seperti apa. SE itu surat edaran Mendagri, gitu ya. Nah, berikutnya misalnya ini regulasinya, ini ketentuannya, gitu ya. Aturan pengangkatan penjabat kepala daerah di masa pemilu. Ini Undang-Undang Nomor 10 2016 tentang Pilkada, pasal 201 ayat 9 itu mengatakan bahwa untuk mengisi kosongan jabatan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota yang berakhir masa jabatannya 2022-23 diangkat penjabat gubernur, penjabat bupati, penjabat wali kota sampai dengan terpilihnya gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wali kota serta wali kota dan wakil wali kota dan seterusnya sampai tahun 2024. Setidak-tidaknya lebih dari 2 tahun ada fase kevakuman pemimpin gitu ya. Nah, Undang-Undang Nomor 8 tahun 2015 pasal 201 juga mengatakan demikian. Untuk mengisi kekosongan jabatan gubernur diangkat penjabat gubernur yang berasal dari jabatan pimpinan tinggi media, gitu ya. Lalu kemudian kalau di bawahnya wali kota dan bupati pimpinan tinggi pratama, jabatan pimpinan tinggi pratama. Jadi kalau misalnya media, misalnya gitu ya, yang ini media, lalu kemudian pratama, ini dua-duanya berasal dari PNS. Dua-duanya berasal dari PNS, gitu ya. Jadi kita mesti bedakan. Nanti saya perlihatkan. Nah ini, adik-adik bisa lihat sebetulnya, kawan-kawan sekalian bisa lihat, ada pembatasan. Mungkin ini agak pembatasan kewenangan penjabat kepala daerah dalam menjalankan kepemimpinan, gitu ya. Pasal 132A PP nomor 49 tahun 2018 itu jelas penjabat itu nggak bisa seperti pejabat yang lahir dari proses pemilu yang demokratis. Makanya PP ngomongnya begini, ada pembatasan di situ. Pertama, dia tidak boleh melakukan mutasi pegawai, gitu ya. Memberhentikan, memutasi, lalu memberikan sanksi, itu nggak boleh. Ini PP 132/49 tahun 2008. Yang kedua, dia nggak boleh membatalkan perizinan yang telah dikeluarkan pejabat sebelumnya dan atau mengeluarkan perizinan yang bertentangan dengan kebijakan pejabat sebelumnya. Jadi itu jelas, penjabat itu nggak boleh. Yang ketiga, membuat kebijakan tentang pemekaran daerah yang bertentangan dengan kebijakan sebelumnya. Yang ketiga itu membuat kebijakan yang bertentangan dengan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dan program pembangunan pejabat sebelumnya. Jadi batasan-batasannya itu sudah jelas, gitu ya. Dia nggak bisa liar, gitu ya. Nah ini bisa kita abaikan sebetulnya. Kalau Anda lihat misalnya nomor pertama, tidak memiliki kewenangan menetapkan keputusan yang memiliki akibat hukum pada aspek pegawaian untuk melakukan mutasi pegawai, pengangkatan, pemindahan, pemberhentian, kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Mendagri. Nah, yang kedua adalah penjabat kepala daerah memiliki kewenangan menetapkan keputusan yang memiliki akibat hukum pada aspek pegawaian tanpa mendapat persetujuan tertulis dari Mendagri seperti pengangkatan CPNS, PNS, kenaikan pangkat, pemberian izin, perkawinan, perceraian dan disiplin dan seterusnya. Nah, maksudnya begini.
Anda coba lihat misalnya regulasi tadi pasal ini misalnya gitu ya, Undang-Undang nomor 10 2016 tentang pilkada pasal 201 ayat 9 gitu ya. Ini kan jelas untuk mengisi kekosongan gitu ya. Ini misalnya gitu ya, Anda lihat ada pembatasan semua gitu ya. Kita bisa membaca ini hadirnya SE itu. Coba saya lihat misalnya. Nah ini. Untuk mengisi kekosongan jabatan kepala daerah, Presiden melalui Mendagri mengeluarkan SE nomor 821/5492/SD. Penjabat diberikan kewenangan untuk memberhentikan, memutasi, dan menjatuhkan sanksi hukum kepada pejabat ASN. Artinya apa? Kita nggak tahu sebetulnya surat edaran ini sebetulnya menabrak ini ketentuan ini PP 132 PP nomor 49 tahun 2008. Dia menabrak ya. Nah, tidak hanya itu, kalau misalnya di sini dikatakan bahwa harus minta izin gitu ya. Izin mana dia izin ini di sini. Di sini tadi kita bisa lihat izin kepada Mendagri di dalam surat edaran ini, izinnya itu diberikan terlebih dahulu. Jadi kalau misalnya gitu ya, dia mau memutuskan sesuatu, misalnya kepala daerah, penjabat kepala daerah itu mau memutuskan sesuatu, itu kalau menurut PP tadi, PP sebelumnya, itu dia harus minta izin dulu ke Mendagri. Tapi kalau menurut SE ini, itu nggak perlu minta izin. Dan Anda bisa lihat bahwa kewenangan untuk memberhentikan, memutasi, dan menjatuhkan sanksi hukum kepada pejabat itu menjadi sama sebetulnya. Belum penjabat itu meminta izin saja, gitu, sudah diberikan izin, automatically diberikan izin oleh SE, gitu. Nah, artinya saya mau tanya sama kawan-kawan, posisi ontologisnya paham, posisi kasus ini paham gitu ya, bahwa di situ ada persoalan penambahan kewenangan yang diberikan oleh surat edaran ini kepada pejabat, dan itu bisa menabrak undang-undang, bahkan menabrak PP yang sudah ada. Ini posisi ontologisnya gitu ya, ini posisi ontologisnya, supaya kita semua grammar kita sama dulu gitu ya, sebelum kita bedah ini cara berpikir orang hukum tuh benar nggak sih sebenarnya dengan cara begini gitu ya. Oke, kita lanjut. Ini perbedaan kepala daerah dan dari hasil pemilu dan kepala daerah karena penunjukan. Ini sebetulnya saya ingin membedakan hakikat jabatan itu kayak apa sih sebenarnya. Hakikat jabatan itu kayak apa? Yang poin pertama misalnya kita bisa lihat, misalnya gitu ya. Pertama adalah kalau kepala daerah itu yang dihasilkan dari pemilu demokratis, itu poin pertama, dan penjabatnya itu ada pada poin kedua. Pertama adalah mandat langsung dari rakyat melalui pemilu, gitu ya. Jadi kalau misalnya Anda buka pasal 18, itu bicara tentang daerah, gitu ya. Apalagi pasal 18 ayat 4, bahwa kemudian kepala daerah itu dipilih secara demokratis. Demokratis itu bisa ditafsirkan directly demokratik maupun indirectly demokratik, gitu ya. Mandat langsung dari rakyat melalui pemilu. Anda lihat misalnya kalau kita bicara soal pemilu, itu menegaskan soal legitimasi publik, gitu ya. Menegaskan soal legitimasi publik. Kalau kita bicara demokrasi, itu bicara soal kedaulatan rakyat. Itu adalah hak rakyat untuk menentukan siapa yang akan menjadi pemimpinnya, gitu ya. Itu makanya hakikatnya mesti beda dulu. Kita mesti lihat dulu perbedaan antara makna pejabat dan pejabat. Tetapi dalam konteks penunjukan itu ditunjuk oleh pemimpin. Itu ditunjuk. Anda bisa bayangkan orang ditunjuk, itu kan loyalnya kepada orang yang menunjuk kan? Itu pasti, tidak mungkin tidak, gitu ya. Poin yang kedua adalah di sisi ini
Masa jabatan jelas tertuang dalam peraturan perundang-undangan. 5 tahun, gitu ya, 4 tahun, 6 tahun, itu jelas, gitu ya. Kalau dalam hasil pemilu itu jelas. Nah kalau misalnya penjabat, kalau misalnya penjabat, misalnya, gitu ya, kalau misalnya penjabat itu masa jabatan itu tergantung dari kehendak pimpinan sebetulnya, gitu ya. Kalau misalnya kita 2022, 2023 itu pasti ada persoalan di situ, gitu ya. Nah, 2 tahun itu bukan masa yang sebentar. Biasanya kalau kita lihat PLT, PJS atau penjabat itu 3 bulan, 4 bulan itu baru, ya. Itu jelas. Yang poin ketiga adalah fungsi, tugas, kewajiban serta kewenangan itu tertuang dalam undang-undang, dan itu jelas apa kewenangan-kewenangan dari pejabat yang lahir dari rahim pemilu itu, gitu ya. Tapi kalau misalnya kita lihat misalnya dalam penjabat, kewenangan yang dimiliki itu sangat terbatas, tidak bisa. Anda bisa baca tadi PP yang sebelumnya itu juga menegaskan sesuatu yang sangat terbatas, kan. Lalu kemudian mekanisme pertanggungjawabannya apa, gitu ya. Kalau di dalam hasil pemilu kan jelas. Nah, demokrasi itu ada 2 nyawanya, itu soal transparansi dan accountability. Jadi kalau misalnya tidak ada pertanggungjawaban yang jelas, itu nggak bisa distandarkan. Nah ini persoalannya sebetulnya kalau kita bicara soal penjabat itu. Jadi hakikat jabatan itu yang lahir dari sistem pemilu yang jelas, yang terorganisir, itu mesti berbeda dengan ini, gitu. Oleh karena itu kemudian kalau kita bicara pada konteks negara hukum itu mestinya kita hati-hati untuk melihat itu. Jadi main tabrak, nanti kita lihat sebetulnya menurut saya ya, tidak-tidaknya kemudian gimana sebetulnya. Ada problem teoritik dan problem yuridis. Poin yang pertama adalah pemilu merupakan perwujudan dari praktek demokrasi paling sempurna karena memproduksi legitimasi bagi pemimpin yang berbasis pada kedaulatan rakyat. Ya. Saya ingin menjelaskan begini. Bayangkan kita misalnya, gitu ya, bayangkan nih, ada salah satu gubernur, katakanlah misalnya, yang tingkat esensialitasnya itu sangat tinggi, katakanlah misalnya Aceh dan Papua misalnya, gitu ya. Ini misalnya itu dikirim dari Jakarta, diangkat dalam bentuk konsep penjabat tadi, gitu ya, misalnya gitu. Nah, kita mesti ditanya pertama, kalau pejabat itu asing bagi masyarakat di sana, gitu ya, apakah dia tidak rawan untuk melahirkan sebuah konflik horizontal? Yang kedua, kalau misalnya pejabat itu hadir ujuk-ujuk misalnya di tengah-tengah masyarakat, nah, apakah kemudian dia tidak bermasalah misalnya dari sisi penguasaan suatu wilayah? Aceh, Papua itu harus orang-orang yang mengerti betul medannya. Nah, bisa tiba-tiba Anda ujuk-ujuk datang ke situ kemudian jadi pemimpin, lalu kemudian MRP, lalu kemudian DPRD di sana itu akan mengatakan yes, oh iya, tidak bisa. Ini problem dasarnya. Jadi legitimasi itu dia tidak sesederhana apa yang kita bayangkan, gitu ya. Legitimasi itu bisa lahir karena itu. Yang pertama, kalau secara politik itu begini, ada yang disebut sebagai popularitas. Nikita Mirzani itu siapa yang tidak tahu? Semua orang di jagat raya ini ngerti siapa Nikita Mirzani itu, ya. Itu disebut popularitas. Yang kedua, acceptability. Pertanyaannya sekarang, kalau misalnya Nikita Mirzani itu misalnya mau pindah ke Lombok, lalu kemudian menjadi pimpinan, Anda terima atau tidak? Acceptance. Anda terima atau tidak, gitu ya?
apalagi dia mau daftar jadi apa namanya, partai politik misalnya, anggota partai politik. Akseptabilitas itu sangat penting. Pertama popularitas, yang kedua akseptabilitas. Meskipun Anda diterima dalam satu wilayah karena persoalan otoritas, katakanlah misalnya penjabat gitu ya, diutus katakanlah misalnya dari Jakarta, diutus ke Papua atau diutus ke Aceh atau diutus ke NTB, itu pertanyaannya pertama akseptabilitas. Oke, Anda bisa diterima gitu ya, mungkin karena persoalan di luar aspek itu, tapi pertanyaannya persoalan elektabilitas. Anda bisa dipilih atau tidak misalnya. Ini soal pemilu gitu ya. Oleh karena itu kemudian ada 3 fase itu yang melahirkan legitimasi. Itu sangat penting legitimasi. Yang kedua, kalau misalnya legitimasi secara politik Anda sudah miliki, pertanyaannya sekarang apakah Anda kuasai medan itu? Seberapa cerdas Anda mensiasati sebuah masalah, lalu kemudian masalah itu Anda keluarkan dari sebuah solusi. Itu kalau Anda nggak bisa, itu legitimasi itu bisa tergerus. Apalagi pertarungan di level DPR, itu nggak main-main itu. Nah, ini yang mestinya kemudian harus diantisipasi. Jadi tidak boleh main tunjuk gitu ya, tidak boleh main angkat tanpa mengerti betul siapa yang ditunjuk, siapa yang diangkat gitu ya. Nah, kita mesti membedakan, itu meletakkan konsep ontologi itu di situ sebenarnya dulu ya. Ada soal perwujudan dalam praktek demokrasi paling sempurna karena memproduksi legitimasi bagi kepemimpinan dan berbasis pada kedaulatan rakyat. Ya. Nah, kalau Anda juga misalnya melihat konstitusi, misalnya, kalau kita bicara pada konsep legitimasi, gitu ya, itu pasal 1 ayat 2 dan pasal 3 itu bicara bagaimana kemudian sebetulnya kedaulatan rakyat itu tertuang di dalam undang-undang. Oleh karena itu, poin B mengatakan bahwa konsep demokrasi berbasis pada prinsip kedaulatan hukum sehingga mewujudkan dalam demokrasi konstitusional, mewujud dalam demokrasi konstitusional, gitu ya. Jadi tidak hanya persoalan legitimasi secara politik, ya, tetapi di dalam demokrasi itu juga harus ada problem-problem yang secara prinsip konstitusi itu harus ada, ya. Jadi makanya dia bilang bahwa demokrasi hukum itu misalnya lebih dekat, atau katakanlah misalnya demokrasi konstitusional itu sangat penting, gitu ya. Karena bagaimanapun eksistensi mereka itu tidak boleh bersandar hanya pada soal legitimasi secara politik. Dia harus bersandar pada persoalan-persoalan konstitusional. Harus ada dasar hukumnya. Dia hadir itu harus ada dasar hukumnya. Oleh karena itu kemudian kalau kita bicara pada konteks demokrasi, maka yang dimaksud juga adalah soal demokrasi. Bagaimana demokrasi konstitusi itu juga sebetulnya harus eksis, gitu ya? Itu yang paling penting. Nah, persoalannya adalah poin nomor 02 adalah ada prinsip demokrasi itu bicara soal kedaulatan. Lalu kemudian misalnya Anda bisa lihat misalnya pasal 1 ayat 2 dan seterusnya gitu ya. Ada soal jaminan HAM dan sebagainya. Nah, SE Mendagri ini menabrak Undang-Undang nomor 11 tahun 2012. Kalau kita misalnya lacak itu, misalnya gitu ya, di mana sih sebenarnya menempatkan SE Mendagri itu? Kalau kita bicara pada konteks HAM, SE Mendagri itu Blesrekel yang lahir dari Fatwa Diskresional. Ya. Jadi itu adalah satu keputusan subjektif terhadap pemahaman yang sifatnya sangat subjektif oleh eksekutif, gitu ya. Jadi makna kosongan misalnya gitu ya, itu harus diuji dulu, gitu ya. Oleh karena itu kemudian kalau kita bicara SE itu sangat lemah, itu diskresi. Diskresi itu harus ada uji publiknya, gitu ya. Kalau kita bicara soal hierarki peraturan perundang-undangan, SE itu nggak ada tempatnya di situ. Nah, makanya kalau dalam poin seperti ini seharusnya, gitu ya, ada problem dasar serumit ini, gitu ya, ada problem politik, problem hukum, itu nggak boleh diatur dalam surat edaran.
Apalagi isi dari surat edaran ini sebetulnya adalah melegalisasi sesuatu yang kadang-kadang menurut saya itu aneh, gitu ya. Ini yang mesti kita lihat sebetulnya. SE Mendagri menabrak Undang-Undang 11 tahun 2012. Lalu kita mau kemana kita persoalkan ini? Mau ke Mahkamah Agung nggak bisa. Mau ke Mahkamah Konstitusi terlalu bawah. Nggak ada, gitu ya. Karena ini sangat subjektif sekali sebetulnya tafsir ini, gitu ya. Oleh karena itu kan sebetulnya kalau tawaran saya adalah kalau soal yang begini jangan diatur di SE, harusnya diatur di PP ya. Harusnya diatur di PP, gitu ya. Jadi kalau di PP itu jelas, turunannya jelas, undang-undang misalnya itu PP, lalu kemudian peraturan presiden, lalu kemudian peraturan daerah, itu baru jelas. Kalau ini hantu dia nggak bisa kita posisikan gitu ya, secara ini. Oke, berikutnya, kalau Anda lihat misalnya gini, penunjukan kepala daerah itu secara keseluruhan itu poin pertama adalah liarnya interest politik ini berpotensi melahirkan KKN atau lemahnya akuntabilitas, karena persoalan lemahnya juga akuntabilitas gitu ya. Nah, Anda bisa bayangkan gitu ya, ini kan muara dari interest. Siapa yang dekat itu yang paling punya peluang untuk direkomendasikan menjadi pemimpin di daerah. Itu politik itu kan like or dislike gitu ya. Nah, seperti yang saya bilang tadi, kelemahannya adalah kita nggak pernah bisa mengintervensi bagaimana kemudian mekanisme pertanggungjawabannya. Itu sama siapa dia bertanggung jawab? Ya, nah jadi ada aspek liarnya interest politik ini yang kita nggak pernah bisa ukur sebetulnya. Yang poin kedua juga ada soal krisis legitimasi. Itu jelas karena kita sudah membedakan hakikat jabatan tadi gitu ya. Ini mungkin ini saya mungkin ya. Ini mau cappuccino. Ini cappuccino. Oke. Nggak ada saya bener. Ya, oke. Ntar ditulis aja kalau lagi mau order. Ada tuh Pak. Apa nih? Booster. Ada booster, oh itu masih diproses. Oh. Ini ya Kak. Nah, jadi ada poin sebetulnya dalam persoalan penunjukan kepala daerah ini. Ada persoalan krisis legitimasi, gitu ya. Ini sudah jelas. Kalau ini saya sudah bahas tadi soal krisis legitimasi. Dan kemudian pemahaman dan keterampilan yang memadai, gitu ya. Jadi orang itu misalnya gini, nggak bisa tiba-tiba Anda masuk orang asing misalnya gitu ya, tidak semudah apa yang kita bayangkan. Kalau misalnya dari kepala daerah, baik itu pada level provinsi maupun kabupaten, gitu ya. Ini pembahasan soal anggaran, pembahasan soal undang-undang itu bukan persoalan mudah, gitu ya. Dan kemudian kalau misalnya juga Anda bisa dilihat, kenapa saya bilang soal keterampilan yang memadai itu berbeda. Orang yang sudah bisa melalui fase popularity, acceptability, accountability dalam politik sehingga ia terpilih menjadi seorang kepala daerah, itu keterampilan komunikasinya itu sudah teruji. Dalam konteks menyelesaikan persoalan itu sudah teruji. Anda bisa bayangkan saja gitu ya, itu satu kursi gubernur dan satu kursi kepala daerah itu nggak main-main itu bayarannya. Ini kalau nggak mampu mengkomunikasikannya, katakanlah misalnya pada level antar lembaga negara, itu bisa out Anda. Ya. Itu dalam politik itu, komunikasi politik itu sangat penting untuk dibangun sehingga pemahaman tentang satu wilayah tertentu soal keterampilan yang memadai sangat penting. Gitu ya. Jadi itu nggak bisa dianggap sepele gitu ya. Itu mesti dilihat.
Yang kedua itu, yang berikutnya. Oke, bos. Ada nih. Kita sambil santai aja ya. Ya, nah, poin yang berikutnya misalnya ini, menabrak konstitusi dan peraturan perundang-undangan. Saya melihat begini, ada ratusan kepala daerah itu yang mengalami kevakuman, kekosongan gitu ya, selama kurang lebih 2,5 tahun gitu. Ada yang 2 tahun, ada yang 2,5 tahun, ada yang 1 tahun gitu ya. Ini kan sebetulnya adalah, kalau saya melihat, ada upaya sentralisasi kekuasaan sebetulnya. Kalau Anda lihat, ini sentralisasi kekuasaan. Mau Anda katakan bagaimanapun, pasal 18 ayat 2 itu mengatakan bahwa daerah itu diberikan kebebasan untuk mengurus dirinya sendiri, gitu ya, mengurus dirinya sendiri soal apa saja berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Kalau semua persoalan ini, misalnya ya, ada 101 kepala daerah itu dipilihkan oleh Mendagri dan Presiden, apa itu tidak disebut sebagai sentralisasi kekuasaan? Padahal asas kita sudah jelas gitu ya. Itu menabrak konstitusi. Anda bisa lihat itu, dia menabrak konstitusi. Dan kemudian kalau kita bisa bicara pada konteks peraturan perundang-undangan, itu banyak yang dia tabrak, terutama oleh SE gitu ya. Dia tabrak 11, 12 gitu ya. Dia tabrak undang-undang tentang apa namanya, pilkada, dia tabrak apalagi tadi yang saya sudah sebutkan gitu. Oleh karena itu persoalannya menjadi sangat menjadi sangat rumit sebetulnya kalau kita lihat gitu ya. Nah, jadi kalau menurut saya gitu ya, nanti kita bisa diskusikan sebetulnya jalan keluarnya gitu ya. Dia tadi saya sudah katakan, kalau menurut saya itu mungkin jalan keluarnya harus ada PP, tapi mesti kita akan kembalikan, tidak hanya persoalan hierarkinya yang harus digunakan, tapi sebetulnya substansinya apa, isinya sebetulnya apa gitu ya. Supaya persoalan legitimasi gitu ya, legitimasi sangat penting gitu ya, ini bisa terwadahi. Oke, mungkin itu saja dulu presentasi dari saya. Mungkin saya berharap bahwa kawan-kawan bisa bisa ikut ambil bagian dalam proses diskusi kita ini, meskipun sederhana gitu ya. Tapi saya pikir inti dari persoalan kita sebenarnya sudah peroleh gitu ya. Itu yang saya harapkan. Silahkan, mungkin saya serahkan kepada Dani gitu ya, untuk membuka sesi diskusi. Boleh berdialog, boleh juga bertanya. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan semangat yang sama dari proses diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo silahkan, siapa yang mau menyampaikan pendapat atau hal yang mungkin masih merasa perlu untuk ditanyakan atau mau memberikan pemikiran terkait solusi, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya kepada Pak dosen yang telah menempatkan waktu luangnya hari ini untuk mengajar dan memberikan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua, dan terima kasih untuk teman-teman semua juga yang telah hadir dan berkesempatan di forum diskusi ini. Terkait materi yang dibahaskan tadi, yang ingin saya singgung sedikit terkait terjadinya mutasi yang dilakukan oleh pejabat ataupun wakil daerah yang telah
mendapatkan kekuasaan, dalam arti memperoleh kekuasaan, tetapi dengan cara demokratis, tapi demokrasi yang tidak arbitrary. Dalam artian ketika mereka menduduki jabatan ataupun menggantikan posisi, contohnya bupati aja lah, bupati yang duluan dan bupati yang jadi, permainan mutasi itu sangat rendah di dalam lingkup, apalagi di daerah ya Pak. Impactnya mereka untuk melangsungkan asas pemerintahan yang baik dan untuk memajukan daerahnya itu sulit untuk dicapai, karena pilih memilih ataupun memilah mutasi dalam artian orang yang punya kinerja yang baik ataupun dalam menjalankan kerjaannya di rutinitas bidangnya masing-masing itu kebanyakan disingkirkan atau bahkan dibuang dan tidak ditempatkan di basicnya masing-masing. Itu yang ingin saya tanyakan terkait dengan SE dan lain sebagainya. Tidak jauh pula dengan hal yang demikian terjadi di lapangan Pak. Bagaimana sih seyogianya agar terciptanya suatu pembangunan daerah yang maksimal sesuai dengan hasil pemerintahan yang baik berdasarkan pandangan Bapak. Ini acap kali sering membuat impactnya terhadap kerugian terhadap masyarakat, kelangsungan hidup masyarakat yang ada di situ, sehingga angka kemiskinan atau pemerataan itu tidak ada, karena mereka lebih mementingkan kantongnya sendiri ketimbang apa yang harus saya jalankan di masyarakat ini, apa proyek yang harus saya jalankan, sehingga visi dan misi yang telah dicanangkan sebelumnya tidak dapat terrealisasi dengan baik akibat terkait dengan pembagi jabatan mutasi sini situ yang tidak berkepanjangan. Begitu Pak, sekian dan terima kasih. Terima kasih Pak atas waktunya ya. Saya izin menanggapi, tentu berkaitan dengan konteks tema kita pada sore hari ini. Ini singkat, barangkali nanti bisa bertanya lagi Pak. Jadi ini berkaitan dengan pengangkatan PJS ya, PJS oleh Presiden. Kalau kita cek di beberapa daerah kan ada itu pejabat yang ditunjuk yang berasal dari suatu institusi, sebutlah TNI ataupun Polri. Padahal menurut Undang-Undang SN, Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 itu kan seharusnya kalau saya tidak keliru tidak dibolehkan gitu. Nah berkaitan dengan itu sebenarnya saya ingin menanyakan siapa seharusnya PJS yang berdasarkan undang-undang itu memenuhi syarat atau yang berhak atau memiliki kompetensi untuk itu gitu kan. Contoh kalau saya nggak keliru itu di Papua pernah terjadi, itu diisi oleh kalangan polisi kalau saya nggak keliru, dan di beberapa daerah gitu kan. Dan berkaitan dengan rekomendasi kan itu ada sifatnya rekomendasi dari, kalau itu dari bupati direkomendasikan oleh gubernur kepada Mendagri, kalau itu gubernur direkomendasikan oleh Mendagri kepada presiden. Nah seringkali di beberapa daerah itu bahkan rekomendasi itu tidak dipertimbangkan Pak. Artinya misalkan yang direkomendasikan itu 3 nama, tapi malah tidak ada satupun dari nama itu yang kemudian ditunjuk atau dipilih oleh Mendagri atau dalam hal ini presiden gitu Pak. Barangkali itu sedikit mudah-mudahan bisa dicerahkan Pak. Walaupun kita masih belajar sedikit-sedikit, tapi mudah-mudahan melalui diskusi ini kita bisa lebih dalam memahami Pak. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi mungkin yang atau kita jawab dulu sambil jalan, oke. Gini, memang persoalannya adalah kalau pada tataran teknis itu ya, pelaksanaan di lapangan, apakah problemnya itu pejabat itu lahir dari rahim pemilu yang demokratis maupun penunjukan? Seingat saya dari apa yang ditangkap tadi itu sama saja problemnya kalau misalnya soal mutasi gitu ya. Nah kalau ini kan memang menjadi penyakit lama, memang kita tidak bisa
itu problem sosiologis sebetulnya dalam konteks riset hukum sebetulnya, gitu ya. Tetapi saya mikir begini, ada nggak birokrasi yang bebas dari politik? Nah ini pertanyaannya, gitu ya. Kita akan sulit sekali menemukan birokrasi yang netral. Atau kalau misalnya baca-baca buku yaitu netralitas birokrasi, sehingga dia hanya mengabdi pada persoalan profesionalisme, sehingga tujuan-tujuan pembangunan suatu daerah itu bisa tercapai. Nah ini menjadi PR kita sebetulnya, ya. Jadi negara ini besar sebetulnya. Kalau kita bicara pada konteks birokrasi, ini sangat-sangat memprihatinkan. Kalau saya bilang gitu ya. Kenapa demikian gitu? Karena bukan hanya persoalan mutasi, tapi Anda bisa lihat misalnya di kita saja gitu ya, seolah-olah sistem meritokratik itu nggak diperhatikan. Soal profesionalisme misalnya gitu ya, background, penguasaan dan seterusnya itu kadang tidak diperhatikan. Siapa yang dekat itu bisa dapat. Itu kan pertanyaannya gitu ya. Seharusnya perilaku ini itu kita harus jauhkan di tengah-tengah sistem birokrasi yang tidak sehat seperti ini. So kalau itu terus saja ada, itu tentu menjadi ini catatan bagi patologi demokrasi, birokrasi sebenarnya gitu ya. Nah, maka kalau kita sudah bisa mengidentifikasi persoalan itu, maka yang harus kita bicarakan adalah bagaimana sih sebetulnya wujud dari reformasi birokrasi. Kan itu yang harus dibicarakan. Dari periode yang pertama sampai periode yang seterusnya, itu selalu menjadi pertanyaan besar kadang-kadang gitu ya. Jadi kita mengangkat seseorang itu berdasarkan like or dislike, atau basisnya adalah etnisitas, bukan basisnya bukan basisnya profesionalisme seperti tadi. Nah, oleh karena itu kemudian kalau kita bicara pada konteks negara demokrasi, esensi yang pertama itu adalah persoalan transparansi. Orang harus bisa menciptakan sistem yang transparan di dalamnya. Kalau orang misalnya mampu menciptakan sistem yang transparan, itu seperti kita lihat ikan dalam akuarium. Ya, bisa semua dia mau ngapain aja kita bisa lihat. Dan undang-undang tentang kebebasan informasi itu memberikan satu semangat pada kita, kepada masyarakat untuk memastikan bahwa semua yang berkaitan dengan aspek pengangkatankah, pemberhentiankah, pemberian sangsikah, itu harusnya bisa dilihat oleh publik. Nah, itu satu, ciptakan sistem yang transparan. Itu gimana caranya? Seringkali misalnya, kalau Anda lihat mana sih sebenarnya, apakah yang merubah itu sistem atau individu? Kan kita bertanya itu seperti mana duluan ayam atau telur, kan gitu. Nah, saya bilang dalam semua perubahan-perubahan yang sangat revolusioner di dunia, bahkan gitu ya, tidak hanya di kita, itu selalu dimulai dari orang-orang baik, orang-orang yang memiliki keberanian, gitu ya, selalu begitu. Orang-orang yang memiliki integritas, orang-orang yang memiliki kekuatan untuk menerima tantangan itu. Nah, orang-orang itulah sebetulnya yang berkumpul membentuk sebuah kesepakatan secara tradisional dan melahirkan sebuah sistem-sistem yang baik. Itu. Jadi kita nggak perlu bingung apakah sistem duluan ataukah sebenarnya adalah individu yang duluan. Kalau saya lihat adalah individu, tapi individu-individu yang punya ukuran-ukuran tadi sebetulnya. Banyak orang yang mengatakan, tapi kan sulit Pak. Sulit kalau anda mau gampang jadi satpam saja, nggak usah berpikir, nggak usah sekolah S2 kan, nggak usah jadi pengacara. Memang sulit untuk membangun sebuah komunitas, itu sulit. Yang begini saja susahnya, coba. Memang sulit gitu. Tapi disitulah sebetulnya. Makanya perubahan-perubahan itu diawali oleh individu-individu yang memahami tentang kejujuran, kebaikan, lalu kemudian punya integritas.
Nah, birokrasi kita itu the fact birokrasi yang sangat gemuk, gitu ya. Jadi kalau nggak ada uang nggak jalan, tidak kreatif. Ini makanya dari masa ke masa, dari periode ke periode presiden itu selalu dipersoalkan reformasi birokrasi terus menerus bicara tentang itu, gitu ya. Oleh karena itu kemudian mandat dari demokrasi itu soal transparansi itu sangat penting. Nah, saya mau tunjukkan begini soal transparansi. Saya mau ingin contohkan soal Sambo ya, kasus Sambo. Saya pernah katakan itu ada teman di salah satu forum studi saya bilang begini, kalau Anda memahami soal transparansi dengan hanya soal keterbukaan di media itu salah. Itu transparansi. Kalau soal Sambo saja gitu ya, orang bisa lembaga itu bisa berbeda pendapat. LPSK itu dalam konteks menilai atau penyidikan Sambo itu berbeda pendapat dengan kepolisian penyidik. Kepolisian itu bisa berbeda pendapat dengan Komnas HAM. Komnas HAM itu dalam dua saja itu berbeda pendapat dengan Komnas HAM perempuan. Anda bisa bayangkan betapa informasi itu liar seliar-liarnya dan tidak punya kepastian sama sekali. Nah, kalau misalnya Anda bicara soal positivisme misalnya gitu, itu nggak ada zaman lagi informasi itu disembunyikan. Caranya mengaburkan informasi yang sejatinya adalah menurunkan informasi sebanyak-banyaknya sehingga masyarakat, media, dan lembaga itu bingung memperlihatkan sebenarnya ini informasi yang benar itu yang mana. Kalau di luar negeri misalnya gitu ya, ada satu kasus itu semua lembaga yang terkait di dalamnya, entah itu Komnas HAM perempuan, LPSK kan namanya, polisi sebagai penyidik, Kompolnas atau apa, dia satu bahasanya, dia keluar, dia link and match, dia punya keterkaitan antara satu dengan yang lain. Ini yang disebut transparansi. Kalau misalnya hari ini SCTP nyiarin begini, belum, itu kelas paling dalam. Tidak ada satu organisasi sosial di dunia ini yang bisa menggantikan posisi negara. Tidak ada. Nah, oleh karena itu kalau misalnya kita bisa lihat, maka negara itu seperti yang saya bilang tadi, bahkan menghilangkan nyawa seseorang itu pun itu diperbolehkan. Masih punya argumentasi moral. Gitu ya. Nah, bagaimana misalnya saya bilang tadi, bandit dalam demokrasi. Saya bilang tadi, bagaimana kalau dia tidak punya legitimasi? Dia tidak bersandar pada legitimasi yang sah, tetapi keputusan-keputusannya diterima oleh masyarakat. Itu bandit dalam demokrasi. Seharusnya diselesaikan persoalan itu. Harus punya sandaran. Kalau kita bicara soal hukum, dia batal demi hukum. Semua produknya itu dianggap tidak pernah ada. Karena tidak ada basisnya, tidak punya sandaran konstitusionalnya. Hukum harus begitu. Memang di situ harus bicara hitam putih. Kita seperti bicara soal misalnya gitu ya, kita terima itu bandit, preman dan sebagainya. Itu kayak Robin Hood lah, katakanlah misalnya gitu. Dia mencuri, tetapi hasil curiannya itu dibagikan kepada rakyat. Di dalam negara hukum demokrasi itu nggak boleh. Semua keputusan-keputusan, misalnya gitu ya, itu harus dianggap tidak pernah ada. Mahal memang resikonya. Makanya harus teliti itu KPU-nya untuk memastikan bahwa orang yang akan ikut ambil bagian dalam kontestasi politik itu harus memiliki legitimasi, minimal persyaratan dan proseduralnya sudah harus dia tentukan. Harus dia sudah penuhi persyaratan A, B, C, D, prosedurnya ini. Jangan sampai kemudian ya hukum harus hitam putih dalam melihat itu, gitu ya. Dia tidak punya basis sandaran konstitusional. Bagaimana bisa dianggap sah? Itu bandit dalam demokrasi itu kayak begitu semuanya, gitu ya. Istilah kayak begitu kira-kira. Jadi
Ya harus, semuanya harus jelas itu, harus jelas. Coba saja misalnya kalau kita bicara soal syarat sah keputusan tata usaha negara, itu harus harus dibuat oleh pejabat yang memiliki kewenangan, harus dibuat oleh pejabat yang berwenang. Kalau tidak berwenang, semua batal demi hukum. Yuk, coba, tidak ada kan? Nah ini, ya itulah sebenarnya konsekuensi kita bernegara, konsekuensi kita berkonstitusi, memastikan semuanya harus memiliki validitas konstitusional yang sah dan tidak boleh abu-abu di situ. Tidak ada kebenaran setengah dan kekeliruan setengah itu dalam konstitusi. Kebenaran ya seutuhnya. Sehingga apa? Nilai kepastian hukumnya jelas. Makanya Mahkamah Konstitusi itu kan bikin keputusan tentang Omnibus Law itu, dia bilang gini, konstitusional bersyarat. Nah, kalau tidak dirubah selama 2 tahun, itu kemudian menjadi inkonstitusional permanen. Berarti setengahnya benar, setengahnya salah, gitu ya. Ini bandit. Saya bilang tadi tidak ada keputusan gitu ya. Ya sama tadi. Omnibus Law itu secara substantif dianggap tidak bertentangan dengan konstitusi, tetapi prosesnya yang bertentangan. Makanya begitu uji formil, dia gantung itu posisi kasusnya. Saya bilang, kalau tidak punya sandaran validitas konstitusional, ngapain Anda pertahankan dengan 2 syarat tadi, 2 tahun itu? Jadi tidak ada kepastian hukum kan yang terjadi gitu. Jadi cara berhukum kita itu aneh. Nah itu yang ini juga kita harus dikritik betul itu. Kalau saya mengatakan ya tidak ada kebenaran setengah, kemudian kesalahan setengah gitu dalam berkonstitusi itu. Ya harus jelas itu ya. Anda harus katakan dia inkonstitusional, titik gitu ya. Jangan ada syarat-syaratnya. Iya, coba Undang-Undang 13 tahun 2000 sekian misalnya tentang tenaga kerja itu masih berlaku. Undang-Undang Omnibus Law masih berlaku. Dualisme hukum kita. Ini warisan kolonial masih kita pakai cara berpikirnya gitu ya. Ya siapa namanya Profesor Jimny ngomong begitu ya, saya tidak setuju. Saya katakan ya harus ada kepastian gitu. Kalau Anda baca bukunya Gustav Radbruch itu bicara tentang 3 elemen, misalnya bicara tentang kepastian, kemanfaatan dan keadilan, itu diketawain kita itu. Ya, kita mesti utamakan kepastiannya, kita mesti utamakan kebermanfaatannya, kita mesti utamakan keadilannya. Enggak, itu satu kesatuan. Lord Fuller tuh ngomong itu soal satu kesatuan, nggak bisa dia pecah-pecah itu. Kalau hukum tidak memiliki kebermanfaatan itu bukan hukum namanya. Apalagi dia tidak memiliki kepastian. Loh, adat saja yang tidak tertulis itu disebut sebagai positif, istilahnya positivist law, hukum positif. Coba buka undang-undang dasar itu, hukum adat itu. Cuma penggalian kita saja terhadap hukum adat yang lemah. Betul. Itu masih bisa berlaku itu. Makanya hakim-hakim tuh kalau pakai dasar hukum adat bingung mereka itu. Ya, jadi jangan dipisah-pisah gitu. Gustav Radbruch itu bicara soal keadilan, soal kemanfaatan, soal kepastian. Itu adalah satu kesatuan yang harus ada dalam bunyi norma hukum. Makanya gagasan-gagasan Hans Kelsen, Hans Nawiaski itu yang termasuk dia dalam garis hukum alam itu yang mencoba memisahkan anasir-anasir di luar hukum, politik kah namanya, lalu kemudian itu sudah direvisi oleh generasi-generasi setelahnya gitu ya. Karena hukum itu tidak mungkin meninggalkan gagasan-gagasan seperti moralitas dan seterusnya. Dia memang tidak muncul, tapi dia tersirat di dalamnya. Oleh karena itu, dalam rumusan pasal itu harus ada value, harus ada norma. Nonsense, mustahil tidak ada value. Karena hukum itu ditimba sebanyak-banyaknya dari nilai-nilai kebaikan suatu kesalahan. Values. Ada kegiatan ini Pak? Agenda? Ada. Biasa kita kembali ke. Oke, saya kira
ada pertanyaan terakhir sebelum kita tutup? Cukup? Oke. Saya mau simpulkan tapi rasanya kompleks sekali ya. Cuman ada beberapa hal yang saya kira bisa menjadi intisari dari pembahasan kita sore kali ini. Kalau bahasanya anak generasi Z itu daging semua ya isinya tadi. Jadi beberapa hal yang menjadi polemik terkait penunjukan penjabat kepala daerah itu sudah dikupas tuntas. Satu hal yang mungkin kita cermati tadi beberapa hal. Pertama adalah terkait dari segi legitimasi terkait penunjukannya, terkait keabsahan dan bahwa penunjukan penjabat kepala daerah itu kan masuk ruang lingkup dari pasal 18 ayat 4 Undang-Undang Dasar, sehingga aspek demokratis itu harus tetap ada, sehingga tadi seperti yang disampaikan juga oleh Pak Iskandar perlu ada peraturan pelaksana gitu. Jadi terkait pasal 201 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016. Kemudian begitu juga dengan problem terkait kewenangan penjabat yang ini justru dilanggar oleh surat edaran dari Mendagri, dan ini yang tentu bisa menjadi diskursus kita bersama untuk teman-teman pemerhati hukum kalau mungkin mau nulis dan sebagainya untuk disertasi. Saya kira sangat menarik pembahasan kita. Oh iya, tesis terlalu sudah ini Mau dokter. disertasi ya. Saya kira itu dari saya. Terima kasih Pak sudah menyempatkan waktunya di sela-sela kesibukan hari Sabtu. Terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah menyempatkan waktu untuk hadir. Kita harapkan semoga ruang-ruang diskusi ini tetap hidup dan nanti Pak Koordinator untuk tema-tema berikutnya. Siap. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, izin Pak. Tadi direkam dari awal, rencana mau di-upload di YouTube nanti.